tunggu. Ada apa ini? Si orangnya sakit. Ada apa, Pak? Ada apa? Ini saya istrinya. Seorang dukun mengklaim memiliki kemampuan luar biasa, mampu membantu pasangan yang telah lama mendambakan keturunan, sekaligus menjanjikan kekayaan yang melimpah. Namun, syarat yang diajukannya justru di luar batas nalar. Sang istri diminta melakukan hubungan yang tak sepatutnya dengan si dukun di hadapan suaminya sendiri. Apa yang semula dianggap sebagai jalan menuju kebahagiaan, justru berujung pada tragedi. Pasangan tersebut ditemukan tak bernyawa di parit pinggir jalan, sementara sang istri ditemukan tergeletak di dalam hutan sejauh 1 kilometer dari sang suami. Dan kisah nyata kali ini berjudul, Ingin Kaya dan Hamil, Pasutri berujung tewas di tangan dukun. Bagaimana kisahnya? Dan inilah kisahnya. Kisah nyata kali ini terjadi di Kapuas, Kalimantan Tengah pada tahun 2023. Sepasang suami istri bernama Irfan yang berusia 24 tahun dan istrinya Miskah yang berusia 16 tahun. Pasangan muda, Irfan dan Miskah, telah menjalani bahtera rumah tangga selama 3 tahun. Namun hingga kini, mereka belum juga dikaruniai keturunan. Mereka telah mencoba berbagai cara, mulai dari pengobatan medis hingga ramuan tradisional. Namun hasilnya tetap nihil. Di tengah kegelisahan dan keputusasaan itu, terbersitlah niat mencari bantuan dari orang pintar. Dalam hal ini, bukan dokter melainkan seseorang yang dikenal masyarakat sebagai dukun. Keresahan pasangan ini rupanya tak luput dari perhatian Rianto, ayah kandung Miskah. Sebagai seorang ayah, ia sangat ingin memiliki cucu. Apalagi jika Miskah hamil, itu akan menjadi cucu pertamanya. Keinginan tersebut mendorong Rianto untuk ikut campur dan menawarkan bantuan. Ia menyarankan agar Irfan dan Miskah menemui seseorang yang ia kenal sejak lama, yaitu seorang dukun bernama Sriwanto. Menurut Rianto, Sriwanto bukan dukun sembarangan. Ia dikenal sebagai praktisi pengobatan alternatif yang telah membantu banyak orang sembuh dari berbagai penyakit. Rianto bahkan bersedia mengantar langsung Irfan dan Miskah pada pertemuan pertama. Saat hari yang ditentukan tiba, ketiganya pun pergi bersama menemui Sriwanto. Setibanya di rumah dukun tersebut, Rianto memperkenalkan anak dan menantunya, lalu menyampaikan maksud dan tujuan mereka datang. Irfan dengan penuh harapan menyampaikan 2 permintaan utama kepada Sriwanto. Pertama, agar mereka bisa segera memiliki keturunan. Kedua, ia ingin kehidupan ekonomi mereka menjadi lebih baik, bahkan jika bisa, menjadi kaya. Sriwanto tak langsung menyanggupi permintaan tersebut. Ia hanya mendengarkan dengan tenang, lalu berkata bahwa ia membutuhkan waktu untuk melihat petunjuk. Ia meminta Irfan dan Miskah untuk datang kembali 2 minggu kemudian. Katanya, saat itulah ia akan menyampaikan syarat yang harus dipenuhi. 2 minggu berlalu. Sesuai janji, Irfan dan Miskah kembali ke rumah Sriwanto, kali ini tanpa ditemani ayah Miskah. Dalam pertemuan tersebut, Sriwanto mulai menyebutkan beberapa syarat ritual yang menurutnya harus dipenuhi. Ia meminta kelapa hijau 1 buah, telur 2 butir, dan 2 lembar daun sirih. Irfan dan Miskah mengiyakan syarat tersebut dan siap menyediakannya. Namun ketika semua bahan telah dibawa, dan ritual hendak dimulai, Sriwanto tiba-tiba menyampaikan 1 syarat tambahan yang membuat mereka terkejut. Ia berkata bahwa agar ritual berhasil, ia harus melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Miskah, disaksikan langsung oleh Irfan. Ia mengklaim bahwa hal tersebut adalah bagian dari ritual dan akan membawa keberkahan serta keberhasilan. Tentu saja syarat ini sangat tidak masuk akal. Siapapun akan sadar bahwa jika Miskah hamil setelah ritual itu, maka anak tersebut bukanlah anak Irfan, melainkan anak sang dukun.
Namun entah karena keputusasaan atau sudah terlalu dalam terjerat harapan, keduanya justru menyetujui syarat tersebut. Mereka bertiga pun masuk ke dalam kamar. Nampaknya Sriwanto memang sengaja memilih waktu saat istrinya tidak ada di rumah, agar tak seorang pun mengetahui apa yang terjadi. Setelah selesai, Sriwanto meminta mereka untuk pulang dan menunggu hasilnya. Benar saja, 2 bulan kemudian, Miskah menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Meski di satu sisi itu membawa kabar gembira, di sisi lain Irfan sadar bahwa janin itu bukanlah anaknya. Yang lebih mengecewakan lagi, kondisi ekonomi mereka tidak berubah. Padahal Sriwanto menjanjikan bahwa hidup mereka akan berubah menjadi kaya raya. Kekecewaan itu mendorong Irfan untuk menghubungi Sriwanto dan meminta penjelasan. Mereka pun sepakat bertemu kembali di sebuah perkebunan yang berada di Jalan Trans Palangkaraya, Buntok, tepatnya di wilayah Kecamatan Tipang, Kapuas. Saat itu Sriwanto sebenarnya sedang memancing, namun tetap menerima kedatangan Irfan dan Miskah. Pertemuan berlangsung di tempat yang sepi. Irfan yang sudah menahan amarahnya langsung meluapkan kekecewaannya. Ia menyebut Sriwanto sebagai dukun palsu, penipu, dan pembohong. Tuduhan itu membuat Sriwanto naik pitam. Adu mulut berubah menjadi perkelahian. Miskah yang panik mencoba melerai, namun justru terkena pukulan dari Sriwanto hingga pingsan. Irfan yang hendak menolong istrinya saat itu menjadi lengah. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Sriwanto untuk memukul Irfan hingga terjatuh. Dalam keadaan penuh emosi, Sriwanto mencabut mandau, senjata tajam khas Kalimantan, dan mengayunkannya ke arah Irfan. Irfan tewas seketika di tempat kejadian. Mayatnya kemudian diseret dan disembunyikan di semak-semak. Tak berhenti di situ, Sriwanto membawa tubuh Miskah yang masih pingsan ke dalam hutan, sekitar 1 kilometer dari lokasi kejadian. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Sriwanto kembali melakukan tindakan keji terhadap Miskah. Namun Miskah sempat sadar dan mencoba melarikan diri sambil berkata bahwa ia akan melaporkan semuanya kepada pihak berwajib. Mendengar ancaman itu, Sriwanto panik. Ia mengambil kayu dan memukul kepala bagian belakang Miskah. Pukulan itu menjadi yang terakhir karena nyawa Miskah tak tertolong. Jenazahnya kemudian disembunyikan di dalam rawa-rawa dan ditutupi dengan semak-semak agar tak mudah ditemukan. Beberapa hari berikutnya, keluarga mulai merasa curiga karena Irfan dan Miskah tak kunjung pulang. Mereka pun melapor ke kepala dusun dan meminta bantuan warga untuk mencari keberadaan pasangan muda itu. Yang pertama ditemukan adalah sepeda motor milik Irfan. Temuan itu segera dilaporkan ke kantor polisi. Rianto yang khawatir pun melaporkan kehilangan 2 anggota keluarganya. Pencarian besar-besaran dilakukan oleh warga bersama polisi. Namun hingga beberapa hari kemudian, keberadaan Irfan dan Miskah masih belum diketahui secara pasti. Pada tanggal 10 September 2023, kantor kepolisian Resor Kapuas menerima sebuah telepon. Seorang polisi yang tengah berjaga langsung mengangkatnya dan mendapatkan informasi bahwa warga telah menemukan sesosok mayat tak dikenal tergeletak di dalam parit di Jalan Trans Palangkaraya Buntok, tepatnya di wilayah Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas. Mendapat laporan tersebut, pihak kepolisian segera menuju lokasi untuk mengecek kebenarannya. Ternyata benar, mayat dengan jenis kelamin laki-laki ditemukan tidak jauh dari jalan. Kemungkinan karena jaraknya yang dekat, warga yang melintas masih dapat mencium bau menyengat dari jasad yang berada di dalam parit tersebut. Karena tidak ditemukan identitas apapun, polisi sementara menamai jenazah itu dengan sebutan Mr. X sambil menunggu perkembangan lebih lanjut, dengan harapan ada pihak keluarga yang melapor kehilangan anggota keluarganya. Namun yang mengejutkan adalah 2 hari kemudian, warga kembali melaporkan penemuan mayat lainnya. Kali ini tubuh ditemukan tersembunyi di balik semak-semak di rawa-rawa yang berada di belakang area perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan kondisi tubuh, diduga kuat korban adalah seorang perempuan. Setibanya di lokasi, polisi harus berjalan sekitar 500 meter ke dalam wilayah rawa. Lokasi penemuan kali ini berjarak kurang lebih 1 kilometer dari lokasi penemuan mayat sebelumnya, sehingga diduga kedua kejadian ini saling berkaitan.
Mayat perempuan tersebut segera dimasukkan ke dalam kantong jenazah dan dikirim ke Rumah Sakit Doris Silvanus Palangkaraya untuk dilakukan otopsi. Sebelumnya pihak kepolisian juga telah menerima laporan orang hilang, bahkan sepeda motor milik orang yang dilaporkan hilang telah dibawa ke kantor polisi sebagai barang bukti. Namun polisi tidak serta-merta mengklaim bahwa jenazah yang ditemukan merupakan orang yang sama dan memilih untuk berhati-hati dengan menunggu hasil otopsi terlebih dahulu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan sejumlah luka pada kedua tubuh. Pada tubuh laki-laki ditemukan 2 luka akibat senjata tajam, sedangkan pada tubuh perempuan terdapat luka akibat benturan benda tumpul. Kondisi jasad keduanya sudah sangat parah. Dari hasil medis, dokter memperkirakan mereka telah meninggal antara 5 hingga 7 hari sebelumnya, atau sekitar tanggal 6 September 2023. Setelah pihak keluarga yang sebelumnya melapor kehilangan datang ke rumah sakit, mereka dapat memastikan bahwa kedua jenazah tersebut adalah anggota keluarga mereka. Ciri fisik yang terdapat di bagian kaki membantu dalam proses identifikasi. Kedua korban diketahui adalah pasangan suami istri bernama Irfan dan Miskah. Dari hasil otopsi juga terungkap bahwa Miskah sedang mengandung janin berusia 2 bulan. Berdasarkan kesaksian keluarga, terutama dari ayah Miskah, polisi mulai memfokuskan penyelidikan pada satu nama yang paling dicurigai, yaitu Sriwanto Endi Ragil Saputra, pria berusia 43 tahun. Rianto menyebut bahwa Sriwanto adalah seorang dukun pengobatan yang saat itu sedang mengobati anaknya. Namun menurut warga sekitar, Sriwanto hanyalah seorang pria biasa yang bekerja di kebun dan di proyek bangunan. Kadang ia juga dipekerjakan untuk menggarap tanah larangan milik orang. Tertangkapnya Sriwanto membuat warga sekitar terkejut dan tidak percaya. Salah satu tetangga Sriwanto bahkan menyatakan bahwa Sriwanto dikenal sebagai orang baik dan tidak pernah menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan. Namun rasa kecewa dan marah warga akhirnya dilampiaskan dengan merusak rumah milik Sriwanto. Padahal rumah tersebut masih dalam proses pembangunan dan belum selesai sepenuhnya. Beruntung keluarga Sriwanto telah lebih dahulu merasakan firasat buruk dan segera mengungsi ke tempat lain. Jika tidak, nasib mereka mungkin akan jauh lebih buruk. Dalam pemeriksaan oleh pihak kepolisian, Sriwanto mengaku bahwa motif di balik perbuatannya adalah rasa sakit hati karena dirinya sering disebut sebagai dukun palsu. Perasaan terhina dan direndahkan itu, menurut pengakuannya, memicu tindakan sadis yang ia lakukan terhadap Irfan dan Miskah. Atas perbuatannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Sriwanto dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu tentang pembunuhan berencana yang ancaman hukumannya adalah hukuman mati. Cerita ini juga jadi pengingat bahwa percaya pada dukun atau hal mistis untuk menyelesaikan masalah bisa menyesatkan dan berujung petaka. Masalah hidup seperti sulit punya anak atau ingin kaya sebaiknya dihadapi dengan usaha nyata, doa, dan jalan yang masuk akal. Jangan sampai karena putus asa kita mengorbankan akal sehat dan martabat, lalu malah terjerumus ke dalam kejahatan yang lebih besar. Dan jangan mudah percaya dengan penampilan luar seseorang, karena niat jahat bisa tersembunyi di balik wajah yang terlihat baik. Oke lah guys, segitu dulu cerita hari ini. Semoga bisa jadi pelajaran buat kita semua. Jangan lupa like, share, dan komen ya. Jangan lupa juga klik tombol subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.